Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nar Aulia dari jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C semester 4. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Agama Kontemporer, saya akan menjelaskan dari salah satu materinya. Selamat mendengarkan. Dalam diskursus sosial kontemporer, kita dihadapkan pada agenda sebagai bentuk reaksi terhadap hegemoni ini, yaitu patriarkal dan matriarkal, muncullah berbagai gerakan-gerakan gender, feminisme yang merupakan bagian dari emansipasi, demokrasi, dan humanisasi kebudayaan atau peradaban untuk menggugat dan membongkar struktur budaya ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut semakin menguat, terutama sejak munculnya gerakan feminisme di negara barat pada awal abad ke-19 yang dikenal dengan gerakan untuk memajukan perempuan, baik mengenai kondisi kehidupannya maupun tentang status dan peranannya. Persoalan gender ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender ini telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Contohnya, misalnya, dalam ekonomi di mana laki-laki itu harus memiliki gaji yang lebih tinggi daripada perempuan, atau perempuan itu harus bekerja domestik sebagai ibu rumah tangga. Begitu. Secara umum, kelahiran feminisme dibagi menjadi beberapa gelombang yang mengangkat isu yang berbeda-beda. Yang pertama adalah feminisme liberal. Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, disosialisasi gender tersebut akhirnya mengkristal menjadi dogma yang dianggap ketentuan Tuhan yang tak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Berangkat dari realitas sosial seperti itu, muncul para pejuang keadilan perempuan, kaum feminis. Perjuangan ini untuk pertama kali muncul di masyarakat barat dan mendapat respon besar dari masyarakat timur, terutama masyarakat muslim. Banyak para pejuang feminis muslim, baik dari kalangan luar maupun dalam negeri Indonesia, seperti Fatimah Mernissi, Aminah Wadud, Zaituna Subhan, Mansur Fakih, dan Masdar Farid Masudi. Mereka mengatakan senada bahwa penyebab ketidakadilan gender itu adalah karena konstruk sosial tertentu yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan pemahaman teks-teks kitab suci agama. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran agama itu juga dituntut serta melanggengkan hegemoni ini dengan pola teks-teks tafsir dengan didukung oleh kekuatan legitimasi teologis, yaitu pembenaran ajaran agama sebagai representasi ajaran Tuhan, sehingga dapat dipastikan bahwa teks-teks tafsir yang muncul dari tradisi dan budaya masyarakat yang patriarki kemudian berubah menjadi dogma yang dianut dan dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun, sehingga pada gilirannya sepanjang perjalanan sejarah kemanusiaan, perempuan
hanya menjadi objek yang terdiskriminasikan, bahkan tereksploitasi baik secara sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Ada ungkapan bahwa perempuan adalah sahabat terbaik agama, namun agama bukan sahabat terbaik bagi perempuan. Ungkapan tersebut apabila dicari rujukan dalam sejarah agama manapun tampaknya memiliki kandungan kebenaran. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah agama merupakan intuisi yang tidak tahu diri, mengkhianati sahabat terbaiknya dalam literatur-literatur sosial agama? Jawaban untuk pertanyaan tersebut kiranya telah banyak disediakan. Apabila ditelaah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas 2 sesungguhnya merupakan pengaruh kultural atau kebudayaan yang berlaku di masyarakat tertentu, bukan berasal dari ajaran Islam. Sebagai contoh, adalah kultur atau budaya masyarakat zaman dulu yang menganggap bahwa wanita tidak perlu menuntut ilmu tinggi-tinggi karena nantinya mereka hanya akan kembali ke dapur. Walaupun akhirnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, anggapan seperti ini mulai pudar, namun tidak jarang kebanyakan kaum Adam, khususnya dalam pergaulan rumah tangga, menganggap secara mutlak bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Juga anggapan bahwa wanita tugasnya 3M, macak, manak, masak, ataupun pandangan bahwa wanita akan ikut menanggung perbuatan suaminya, surga nurut neraka katut. Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat atau dosa dari perbuatan masing-masing, dan Islam tidak mengenal dosa turunan. Bentuk kultural yang merendahkan wanita ini menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan masyarakat yang disebut dengan patriarki, baik dalam pergaulan domestik, pergaulan sosial, ataupun dalam politik. Ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 seringkali dijadikan dalil bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam Islam kedudukan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Padahal jika ditelaah lebih dalam, sungguhnya ayat tersebut sebenarnya memuliakan wanita, karena dalam ayat tersebut tugas mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki. Pada akhirnya, ketika terjadi penafsiran yang nyeleneh terhadap nas, maka kearifan semua untuk segera kembali kepada nilai sesungguhnya Islam yang membangun emansipasi manusia secara proporsional. Mari kita simak pendapat dari teman-teman, yaitu yang pertama adalah dari Via. Menurutku perhatian Islam untuk masalah gender yang Menurut Hana, di Islam itu lebih menonjol pada laki-laki karena di Islam sudah diajarkan kalau laki-laki ini besar tanggung. Lalu pendapat yang terakhir dari Mutiara, sepengetahuanku di dalam agama Islam itu baik laki-laki ataupun perempuan sama saja. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Islam mengenal konsep dari feminisme dan gender? Dan jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam beberapa hal, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, menerima perjanjian primordial, terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Prinsip ini secara jelas diuraikan dalam pedoman ajaran Islam berupa teks atau nas Al-Quran dan hadis, sedangkan perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya dapat dilihat dari segi tingkat ketakwaan kepada Allah. Itu apabila dari Islam. Tetapi yang kadang yang menjadi perdebatan itu bukan karena dari Islamnya sendiri, tetapi adalah dari ulah manusia. Maksudnya ulah manusia itu adalah ketika dia salah memahami dari teks agama tersebut yang menyebabkan lahirnya ketidakadilan gender, terutama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu awalnya dibentuk, dikonstruksikan, lalu disosialisasikan dan menjadi kultural di masyarakat.
Ya, baik. Terima kasih atas teman-teman yang telah mendengarkan dari penjelasan materi mengenai Islam, feminisme, dan gender. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Surawan atas bimbingannya dari mata kuliah studi agama kontemporer. Saya Nur Aulia, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan selama penjelasan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.